Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kesempatan hari ini untuk belajar ya bareng salah satu nanti pemateri di Sekolah Pengelola Sirkah atau Spasi ya, yang insya Allah ada di tanggal 5 sampai 10 ya, sekitar 5 hari plus 1 hari ya, luar biasa 6 hari kita belajar untuk bagaimana menjadi pengelola sirkah yang amanah, kompeten dan juga profesional. Dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, yang mana jika kita pengen sukses dunia akhirat, ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena terbukti ya, suri teladan yang terbaik ya, ayah teladan yang baik ya kan, pengusaha yang memang sukses, dan insya Allah semua yang terbaik ada di diri Rasulullah SAW. Baik, teman-teman, ini masih sedikit yang kenal-kenalan. Silahkan yang baru bergabung bisa bergabung, bisa sebutkan nama, alamat, ya, kemudian nomor WA, kemudian motivasi ikut acara hari ini. Kenapa? Biar kita bisa mensamakan frekuensi kita. Ya, ini saya sapa dulu, ada Mas Mujib dari Temanggung, luar biasa ini selalu hadir di acara kelas Zoom kita. Beliau dari Temanggung, toko perabot rumah tangga. Nah, silakan teman-teman yang daerah Temanggung butuh ya perabotan ya, biasanya ada di toko apa namanya, saya lupa. Oke, ada Mas Rian Pratama ya. Ada studio arsitek. Nah, luar biasa nih juga. Nah, teman-teman developer properti juga banyak biasanya yang bergabung ya di kelas Zoom kali ini. Oke, bisa yang lain mungkin bisa saling sapa. Ada Mas Alga juga. Mas Alga dari mana, Mas Alga? Oke. Wah, ini juga ada Mas Angga. Wih, menyimak dalam perjalanan bis. Wih, luar biasa Mas Angga ya. Wah, Mas Alga dari Solo. Salam kenal Mas Alga, luar biasa. Bisnisnya apa, Kak? Bisa diperkenalkan. Oh, ini ada yang raise hand dari Mbak Hemi. Gimana Mbak Hemi? Mau kenalan sendiri? Boleh saja, silakan. Oke. Silakan teman-teman yang belum kenalan bisa kenal-kenalan biar kita bisa saling silaturahim, ya kan? Bisa saling follow Instagramnya mungkin kalau ada Instagram ya. Silakan mau promosi juga boleh di kolom chat ini ya, kita sediakan untuk teman-teman bisa saling networking, saling kenal-kenalan ya. Oke, siap. Wah, ada yang bisnisnya kontraktor, ada yang dari Bintaro, Mbak Hemi, luar biasa. Bisnisnya apa Mbak Hemi? Oke, bisa di-share boleh Instagramnya, websitenya bisa. Kontraktor juga, luar biasa. Banyak ya, di sini ada arsitek, ada kontraktor, biasanya ada developer juga, ada flipper juga. Ya, insya Allah lengkap. Dan hari ini teman-teman, materi hari ini cukup menarik karena kita akan bicara tentang ya 3 rahasia change management. Nah, nanti apa bedanya change management dan setup management, nanti Mas Ringga yang akan membantu kita untuk bisa belajar bersama. Dan saya perkenalkan dulu ya, siapa sih pembicara pada malam hari ini. Jadi teman-teman siapkan alat tulis karena pembicara malam hari ini cukup luar biasa. Beliau sebenarnya banyak terlibat sebagai konsultan di beberapa perusahaan level corporate ya yang ada di Indonesia. Mungkin salah satunya setup management ada di Cimory Group ya, di desa wisatanya kalau nggak salah ya, wisata Cimory. Kemudian beliau juga pernah terlibat dalam beberapa proyek di Antam, Jababeka, dan juga Garuda kalau nggak salah ya. Dan luar biasa ya teman-teman ya, beliau salah satu pengembang untuk salah satu metode yang manajemen yang cukup aplikatif sih yang ada di Indonesia, yaitu Aligning Organization System atau AOS ya teman-teman. Nah itu nanti apa sih itu, nanti akan banyak bicara, itu nanti ada di tanggal 5 sampai 10 teman-teman. Nah, kalau penasaran, nah insya Allah ini ada previewnya nih teman-teman. Kita akan bedah bagaimana 3 rahasia sukses change management. Oke, saya sapa dulu Mas Ringga, masih sudah bersama kita. Tadi kayaknya masih dalam perjalanan. Aman. Assalamualaikum, Mas Ringga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, Mas Ringga, kita hari ini menyapa dulu nih teman-teman di sini, sudah banyak yang hadir, ada beberapa ya dari kontraktor, ada juga toko perabot ya, dan macam-macam ya.
Dan ini macam-macam ternyata, ada yang dari Solo, kemudian ada dari Bintaro, ya, kemudian juga ada dari Temanggung. Nah, ini luar biasa ya semangatnya, dan ada 41 peserta sudah yang ikut bersama kita, ya, insya Allah hadir. Sudah siap, Mas? Kalau sudah siap, saya serahkan nanti 1 jam ke depan akan bersama Mas Ringga, dan nanti selanjutnya teman-teman siapkan tanya jawabnya, ya. Kita buka forum diskusi ya untuk 1 jam ke depannya lagi. Oke, siap Mas Ringga, kalau sudah siap kami persilahkan. Mari kita mulai teman-teman dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Coach Rendra. Izinkan saya sharing di hari Kamis yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, jadi alhamdulillah ada 42 orang gitu kan. Malam-malam berkenan untuk ngikutin Zoom gitu. Mungkin waktunya istirahat ya. Tapi ternyata siap untuk mendengarkan sesuatu yang mungkin apa yang saya sharingkan hari ini tuh sebenarnya sebuah materi yang biasa aja. Jujur ya, itu materi yang biasa aja. Saya sendiri udah pakai sejak kuliah, berarti sejak berapa tahun yang lalu tuh? 16, 18 tahun yang lalu. Teknik ini udah saya pakai. Tapi ini teknik yang sangat powerful, bahkan sampai saya kerja waktu di konsultan, teknik ini masih dipakai. Makanya judulnya adalah Rahasia Sukses Change Management. Maksudnya apa rahasia sukses change management itu? Jadi ini merupakan teknik yang kita bisa pakai untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk organisasi, untuk perusahaan. Bahkan untuk perusahaan, untuk organisasi non-profit, insya Allah juga bisa. Saya juga udah praktekin. Nah, masalahnya, saya nggak nge-share materi, jadi nanti full saya orek-orek, plus saya kasih kesempatan 10 orang, ya, 10 orang pendaftar pertama yang mau dibedah apapun dari dirinya, gitu kan, untuk kita coba bedah change management-nya nanti solusinya gimana. Jadi saya mau ngasih contoh 3, dari 3 contoh ini, kemudian nanti coba teman-teman pahami, setelah teman-teman paham, silakan saya kasih kesempatan, gitu kan, jangan 10 ya, kebanyakan, 5 aja ya. 5 orang ya, pendaftar pertama, untuk kemudian kita bedah satu-satu. Semoga nanti bisa dipahami dengan mudah. Oke, bismillah. Bentar, saya pemanasan dulu ya. Kita akan bedah satu-satu ya. Langsung praktek tekniknya change management, sat-set, nggak banyak cincong. Bismillah. Oke, berarti saya ini apa namanya? Saya share screen ya. Izinkan saya share screen dulu. Oke, udah kelihatan semua ya? Siap, aman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan bedah teknik change management paling simple, paling sederhana, tapi insya Allah ini paling powerful di pengalaman saya. Di selama saya bekerja, pun saya berwirausaha, teknik ini paling powerful. Ya, tekniknya apa? Simple sebenarnya. Tekniknya itu teknik 5W2H. Nah, pasti udah tahu semua ya. Teknik 5W2H. Apa itu 5W2H? Ini pasti udah tahu semua. Pertama ada what, kemudian ada why, kemudian ada who, ada when, ada where, kemudian 2H-nya adalah how much dan how to. Nah, simple ya. Tapi tools ini sangat powerful. Kalau insya Allah kita bisa menggunakan dengan cara yang tepat, 5W2H ini bisa dipakai untuk tools manajemen. Bahkan saya bikin bisnis plan versi singkat, gitu kan. Yang kemudian saya jual ke Cimory itu, tekniknya ini juga 5W2H. Simple banget kan.
Nah, sekarang kita pakai tools ini untuk change management. Caranya gimana? Jadi, saya mau kasih satu contoh ya. Saya mau kasih satu contoh kasus yang pertama. Oke, kita tentukan word-nya dulu. Apa sih yang mau kita capai? Ini contoh yang pertama kaitannya dengan pribadi. Saya tulis dulu ya. Kaitannya dengan pribadi kita. Word. Nah, word-nya apa? Katakanlah saya ingin hidup sehat. Hidup sehat dengan olahraga berupa renang. Nah, simpel kan? Saya pengen hidup sehat dengan cara olahraga berupa renang. Kemudian, why? Kenapa saya harus hidup sehat dengan cara olahraga spesifiknya renang? Tuh. Karena saya ingin hidup saya berkualitas. Hidup berkualitas dalam arti tidak mudah sakit. Kemudian ada lagi nggak why yang kedua? Ada. Saya ingin stamina saya terjaga. Jadi ketika beraktivitas fisik, ya kan, tiap pekan ada jadwal keluar kota, itu kita nggak gampang drop ya. Staminanya bisa terjaga, tetap segar, pun kita meeting dari pagi sampai malam. Nah, katakanlah kita punya dua alasan yang kuat. Kemudian who, ya siapa, ya kan, yang mau berubah, ya berarti saya tulis nama saya. Boleh kita berubah sendiri atau misalnya kita ngajak teman. Misalnya saya ngajak istri saya. Kemudian when, ya kan? Renangnya ini kapan? Oke, saya jadwalin 1 pekan. Oke, 1 pekan sekali. Berarti gini aja. Saya nulisnya setiap Selasa. Kita tulis agak spesifik. Jam 6.00 sampai jam 7.00 waktu Indonesia bagian Barat. Where? Lokasinya di mana? Oke, saya tentukan lokasinya misalnya, kalau saya suka renang di mata air ya, ada di Klaten itu namanya Umbul Pelem. Tuh, jadi ini kolam renangnya standar kolam renang, tapi mata airnya asli. Kemudian saya tuliskan how much. Kira-kira anggarannya berapa sih untuk saya melakukan olahraga renang itu? Ya misalnya gini, contoh gampang. Katakanlah saya berangkat pagi-pagi enak naik motor nih. Ya motor PP kasih anggaran bensin 20.000 lah ya. Kemudian tiketnya, tiket renang ya, itu 1 orang 10.000. Berarti ini kalau 2 orang anggap aja 20.000. Oke, berarti biaya yang saya keluarin berapa? Cuman 40.000. Oke. Lanjut lagi yang terakhir, how to. Nah, di how to ini berarti kita benar-benar harus memastikan diri kita bisa berubah as soon as possible. Caranya gimana? Oke, brainstorming ya. Berarti yang pertama saya setting Google Calendar. Kalau saya untuk penjadwalan pakai Google Calendar ya. Ya, intermezzo aja sih. Maksudnya Google Calendar itu kan, nah contoh nih. Ya kan kita ada Google Calendar kan, itu kan bisa dipakai jadwal hari ini aja, hari ini ngapain aja gitu. Nah, biasakan masukin ke Google Calendar. Bahkan Google Calendar ini bukannya saya promo, tapi Google Calendar itu efektif untuk kita share jadwal secara online. Jadi tim kita nanti juga bisa tahu. Oke, berarti saya setting Google Calendar setiap hari Selasa, ya kan, jam 6 sampai jam 7 waktu Indonesia bagian Barat saya renang. Kemudian B, supaya lebih kondusif lagi, saya juga pasang alarm, gitu kan. Setting alarm supaya
ya kan? Hari Senin, tiap hari Senin itu jam 21.00 udah tidur. Nah, karena nggak mungkin kita punya mood buat renang pagi-pagi jam 6 sampai jam 7 kalau Seninnya tidurnya itu terlalu malam sampai jam 12. Impossible. Bawaannya habis subuh pasti pengennya tidur lagi. Kemudian yang ketiga, kalau ini nggak apa namanya masih kurang powerful, ya saya print poster, terus saya tempel di kamar, ya kan? Gambarnya apa? Renang. Supaya apa? Bangun tidur itu kita punya motivasi. Tuh. Dan yang terakhir, nah poin yang terakhir adalah mengkondisikan kan, keluarga untuk support renang. Oke, jadi tekniknya sesimpel ini ya teman-teman. Untuk kita berubah seketika ya. Jadi saya kasih garis bawah, untuk kita berubah seketika itu sejatinya kita itu cuman perlu tahu cara berpikir yang sistematis kenapa kita mesti berubah. Pertama adalah kita tahu apa yang kita ubah, ya kan? Yang kedua, kita tahu alasan kita berubah. Yang ketiga, kita tahu siapa saja yang mau kita ubah. Yang keempat, kita tahu jadwal yang kita ubah. Yang kelima, kita tahu lokasinya. Kemudian biaya jika dibutuhkan dan tahapannya. Nah, begitu kita udah bikin ore-orean kayak gini, udah langsung bismillah, diniatin aja, kita berubah seketika. Setting Google Kalendernya, setting alarm, supaya Senin kita bisa tidur lebih awal. Kemudian untuk menguatkan motivasi kita, sampai kita print poster, tempel di kamar, ya kan, di sebelah kaca, jadi bangun tidur tuh bisa langsung lihat, oh, oke, kita mesti renang, terus kita kondisikan lingkungan terdekat kita, supaya mendukung kita, supaya bisa renang. Oke, ini contoh sederhana bagaimana caranya secara pribadi kita bisa merubah, ya kan? Manage diri kita dengan cara yang paling sederhana. Sekarang kita masuk contoh yang kedua. Oke, ini pribadi contoh yang kedua saya ngasih bisnis. Sama tekniknya. Buat. Oke, misalnya kita pengen change management. Nah, di sini saya kasih satu catatan ya. Namanya change management itu nggak bisa sporadis. Change management itu pasti sistematis. Kemudian change management itu pasti fokus. Jadi nggak bisa saya tulis, saya pengen hidup sehat dengan olahraga. Saya renang, saya berlari, saya juga bersepeda. Itu kebanyakan nggak jalan. Maka kita mesti fokus dulu, yang mau kita ubah apa nih, gitu kan. Nah, sama juga di bisnis. Jadi kita nggak bisa ngomong yang mau kita ubah ya semuanya yang ada di bisnis kita. Itu nggak bakal jalan. Kita mesti tentuin dulu yang mau kita ubah apa misalnya. Oke, kita pengen paling gampang apa ya? Sales ya. What? Kita pengen meningkatkan penjualan. Kita pengen meningkatkan penjualan. Katakanlah dari 100 juta jadi 150 juta. Oke, lumayan. Kenaikannya 50%, 150%. Kemudian, why? Harus kita jawabkan supaya kita punya motivasi. Kenapa kita harus meningkatkan penjualan kita, gitu kan? Ya, saya kasih alasan ini aja deh, alasan yang normatif ya. Karena saya mau sebagian keuntungan digunakan untuk tabungan
umroh. Nah, jadi kalau penjualannya 100 juta, katakanlah labanya anggap aja 20%, labanya 20 juta. Itu masih kurang gitu kan. Kalau kita pengen umroh 6 bulan lagi, maka kita butuh omset kita naik karena kita butuh sebagian keuntungan kita digunakan untuk tabungan umroh. Nah, yang berikutnya adalah siapa ya yang melakukan change management terkait dengan meningkatkan penjualan 100 juta. Oke, katakanlah ini kita tentukan tim sales. Kemudian when. Oke, kita starting mulai 1 sampai 31 Desember 2022. Jadi ingat teman-teman, waktu itu harus didefinisikan dengan jelas. Semakin jelas waktunya itu, maka gerakan kita itu akan semakin terarah. Kemudian berikutnya, where. Oke, ini berarti katakanlah area Solo. Ya, ini saya ngomong saya tinggal di Solo ya. Saya tulis area Solo. How much? Kira-kira untuk meningkatkan penjualan ke 100-150 juta, kita butuh dana biaya. Anggap aja, oke, ini kita belum bisa mikir. Saya kasih tanda tanya dulu. Kita coba loncat ke how to-nya. How to. Pertanyaannya, caranya bagaimana? Nah, kalau kita pengen berubah, kembali lagi, kita harus bisa menghitung. Menghitung apa? Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan penjualan dari 100 ke 150 juta. Ini harus bisa kita hitung dengan presisi. Contoh saya pakai hitungan 5-base. How to-nya berarti, oke, saya hitung dulu lead-nya berapa, kemudian ada conversion rate-nya, kemudian jadi customer, dari customer kemudian jadi average sales, kemudian ada number of transaction, kemudian ada revenue atau total sales. Contoh, ini saya tulis existing, atau ini realita. Ini rencana. Nah, revenue-nya itu kan berarti dari 100 juta, mau kita naikkan jadi 150 juta. Oke. Anggap aja ini angka realita ya. Number of transaction-nya 1, average sales-nya, oh ini belum saya tentuin. Ini saya jualan apa ya? Misalnya saya jualan apa ya? Contoh aja ya. Saya jualan produk minuman, gitu aja ya. Ini saya kasih batasan dulu. Produk minuman kesehatan yang harganya, contoh aja ya, 50.000. Nah, gini. Average sales-nya itu katakanlah 100.000. Berarti kita hitung kalkulator, butuh berapa produk? Terjual 1.000. Butuh berapa customer? 1.000. Conversion rate katakanlah 25%, maka lead-nya 4.000. Ya, angkanya kayak gini ya. Oke, untuk yang belum paham saya jelaskan satu-satu. Jadi lead itu berarti prospek. Prospek itu apa? Prospek itu berarti orang ya yang kita tawarin. Jadi belum beli ya. Posisi orang yang kita tawarin. Contoh misalnya kita nyebar brosur. Nah, itu brosur yang kita sebar itu masih lead. Karena orang yang terima brosur belum tentu beli produk kita. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian di sini tertulis lead-nya 4.000. Berarti dalam satu bulan, tim sales ini harus mencari 4.000 orang yang
dipresentasiin atau ditawarin untuk beli produk kita yang per botolnya nilainya 50.000. Kalau seandainya ada 25 hari kerja, 25 hari kerja berarti 4.000 dibagi sebulan 25 hari kerja. Nah, sehari mereka harus nawarin ke 160 orang ya, gambaran kayak gitu ya. Kemudian ada conversion rate. Apa maksudnya conversion rate? Jadi kan katakanlah sebulan udah nawarin 4.000 orang, apakah 4.000 orang itu kemudian akan beli semua? Ya, umumnya jawabannya nggak semua, pasti sebagian. Oke, berapa persen yang beli? Di sini saya tulis 25%. Ibaratkan ada 4 orang yang kita tawarin, maka dikali 25%, hanya 1 orang yang beli produk kita. Jadi ini conversion rate-nya 25%. 4.000 dikali 25 ketemu customer-nya 1.000. Berarti dalam waktu 1 bulan ada 1.000 orang yang beli. Kemudian average sales itu 100.000. Maksudnya apa? Ternyata rata-rata konsumen sekali beli itu 2 botol. 2 botol produk minuman kesehatan. Nah, sebulan beli berapa kali? Ternyata sebulan belinya cuma 1 kali. Maka kita kali 1.000, kita kali 100.000. Ketemulah angka realitas sekarang sebesar 100 juta. Nah, PR berikutnya, kita ini mau naikin, ya kan, dari 100 juta menjadi berapa? 150 juta. Berarti ini kan kita siap-siap nih, change management kan. Ibaratnya, what should we do? Apa yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa nge-switch, ngejar omset ke 150 juta. Oke, kita hitung pertama dari lead-nya. Berarti kalau kita mau naik ke angka 150, sederhananya lead-nya coba kita tingkatkan, atau orang yang mau kita prospek coba kita tingkatkan. Katakanlah lead-nya ini berubah jadi 6.000. Lead-nya berubah jadi 6.000. Kemudian dari 6.000 itu, ya kan, oke, kita gunakan angka yang sama. Conversion rate-nya 25%. Berarti dari 4 orang yang kita tawarkan, tetap 1 orang yang beli. Katakanlah conversion rate-nya ini sama, 25%. Maka kita dapatkan 6.000 dikali 25% sama dengan 1.500. Berarti ada 1.500 orang yang beli. Average sales-nya, rata-rata transaksi per orangnya, kita bikin sama, 100.000. Terus, sebulan beli berapa kali? Kita bikin sama juga. Sebulan cuma beli 1 kali. Nah, 1.500 dikali 100.000 dikali 1, ketemulah 150 juta. Berarti, nah, tolong perhatikan baik-baik. Berarti di sini kita punya sebuah isu nih. Bagaimana caranya kita meningkatkan, ya kan, lead kita dari 4.000 menjadi 6.000. Oke, pahami dulu ya how to-nya ya. Dari 4.000 menjadi 6.000. Cara paling sederhana, contoh, kalau sebelumnya 4.000 dibagi 25 hari kerja, berarti sama dengan 160 orang per hari, maka kalau kita tingkatkan ke 6.000 dibagi 25 hari kerja, ya kan? Tetap sama 25 hari kerja, sama dengan 240 orang per hari. Pertanyaannya, tim sales kita mampu nggak meningkatkan, apakah mereka mampu meningkatkan presentasi atau penawaran per hari dari 160 orang ke 240 orang. Kalau ternyata kita hitung sepertinya tim kita nggak mampu, maka di sini kita punya catatan nih, ya kan? Tugas kita tambah, nah misalnya gini, tambah 1 sales part-time. Nah, kita punya sales part-time. Oke, sales part-time ini berdampak terhadap how much? Berdampak terhadap
berapa rupiah yang harus kita keluarkan untuk membayar sales part-time, ya kan? Mengatasi gap dari 160 ke 240. Berarti sales part-time-nya ini katakanlah targetnya 80. Kalau sales full time kita sehari targetnya 160, ya kan? Sales part time kita targetnya sehari 80, setengah dari sales full time kita. Ya anggap aja, oke, sales part time ini anggarannya 1,5 juta. Tuh, salary-nya ya, gitu. How much-nya berarti kita akan mengeluarkan, ya anggap aja sama bonusnya lah. Bonusnya kalau tembus target tambah 1 juta misalnya aja kayak gini, maka 2,5 juta. Nah, maka kita sekarang sudah punya rumus sederhana change management, ya kan, di bisnis spesifik untuk sales. Ingat, kita mesti spesifikin apa yang mau kita tuju, apa yang mau kita rubah, supaya dampaknya bisa terlihat dengan nyata. Jadi saya bacakan lagi, word-nya kita mau naikin penjualan dari 100 juta ke 150 juta. Kenapa? Karena kita punya alasan yang kuat nih. Sebagian dari keuntungan kita mau dipakai buat tabungan umroh. Jadi kita target penjualan harus naik. Kemudian siapa yang kemudian kita tarik untuk meningkatkan penjualan dari 100 juta ke 150 juta? Maka jawabannya adalah sales kita kan, tim penjualan kita. Kapan? Oke, kita tentukan waktunya nih. Tanggal 1 sampai 31 Desember 2022. Terus jualannya di mana? Difokusin di area Solo. Nah, tapi how much-nya belum bisa kita jawab, maka kita ngitung how to-nya dulu. Caranya bagaimana? Nah, di sini bisa kita pakai tools lain ya, ada sub tools-nya, kita pakai Firebase, kita hitung lead conversion rate, customer, kemudian average sales, number of transaction sampai revenue. Untuk mewujudkan dari 100 juta menuju 150 juta. Ternyata isu yang kita hadapi adalah prospek yang kita datangi harus ditambah. Dari 4.000 orang per hari jadi 6.000 orang per hari. Dan ternyata kita temukan fakta bahwa tim sales kita udah nggak bisa ngejar. Maka solusinya adalah kita nambah tim sales part-time sebanyak 1 orang. Targetnya berapa? 80 orang per hari. Kalau tim sales full-time kita targetnya sehari 160 orang. Nah, muncullah di how much-nya. Baru muncul di how much-nya. Anggarannya, katakanlah, ini kebalik ya, gaji 1 juta, bonus 1,5 juta. Jadi kalau ini tercapai, kita udah menganggarkan total take home pay yang diterima oleh sales part-time sebesar 2,5 juta. Oke, saya kasih waktu untuk mengendapkan. Ini gambaran kita change management buat bisnis. Oke, mohon izin, saya minum bentar. Siap. Oke, teman-teman, ini contoh kedua. Nanti habis contoh ketiga, silakan teman-teman yang punya studi kasus sendiri, ya kita kasih 5 kesempatan. Orang pertama yang tadi raise hand sudah ada, saya catat tadi Mas Mujib ya. Tadi sudah raise hand, berarti nanti bisa orang pertama yang dapat kesempatan untuk dibedah kasusnya, ya mau usahanya, mau pribadi, boleh silakan. Kemudian yang kedua Mbak Novi, ya oke, saya catat lagi. Jadi yang kedua ada Mbak Novi nanti, silakan dipersiapkan pertanyaan studi kasusnya, ya mau masalah pribadi, ya perubahan hidup atau perubahan bisnis silakan. Ya, tadi satu ada Mas Mujib sama Mbak siapa tadi lupa? Mbak Novi. Mbak Novi, oke. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Tadi udah ada, kita review bentar ya. Kita pakai 5W2H buat change management instan ya. Ini kalau udah ditulis tuh harusnya menjalankan insya Allah sangat mudah. Tinggal niat apa nggak niat, nah itu aja. Masalahnya kalau urusan niat, saya nggak bisa bantu itu. Saya bisa bantunya mensistematikan, ya kan? Kita bikin sebuah sistematika, cara kita berubah. Tapi kalau ternyata yang mau berubah aja nggak niat, ya udah wassalam, nggak mungkin bisa berubah.
Oke, jadi misalnya pertama kita udah kasih contoh pribadi, dua kita kasih contoh bisnis, nah yang ketiga kita kasih contoh apa? Nah, saya mikir dulu ya. Ada dua contoh, enak yang mana ya? Oke, saya kasih contoh sosial. Ini teknik ini pernah saya pakai soalnya. Sosial, ya kan? Nah, word-nya. Kita mau menghimpun dana, ya kan? Word-nya apa? Fundraising. Nah, fundraising, ceritanya ya, fundraising untuk bangun masjid. Bukan masjid sih. Untuk beli tanah. Beli tanah di sebelah masjid. Nulisnya gimana? Fundraising beli tanah. Nah, gini. Saya detailkan. Fundraising beli tanah untuk pelebaran masjid. Gini aja ya. Pelebaran masjid. Walaupun sebenarnya bukan pelebaran masjid, tapi membangun gedung masjid, ceritanya gitu. Cuma ini biar simpel. Fundraising beli tanah pelebaran masjid senilai 330 juta. Cuman biar hitungannya nanti gampang, saya tulis 300 juta. Ini aja ya. Kemudian, why? Kenapa kita harus ngumpulin uang 300 juta buat beli tanah pelebaran masjid? Ya, ini supaya jamaah lebih nyaman beribadah. Kan kalau masjidnya jamaahnya lebih banyak itu rasanya apa? Lebih senang ya kan, rasanya ukhuwahnya lebih enak, sholatnya itu jadi lebih semangat lah, katakanlah kayak gitu. Kemudian yang ketiga, who, siapa yang mau kita tarik nih buat fundraising beli tanah pelebaran masjid. Oke, kita putuskan target marketnya adalah jamaah masjid itu sendiri. Jadi nanti fundraisingnya melibatkan jamaah masjid. Ya, ini umum ya, biasanya memang kayak gitu kan. Kemudian setelah itu when, katakanlah ditentukan, contoh aja ya. Dari 1 Januari sampai targetnya 3 bulan dana harus sudah terkumpul. Sampai 31 Maret 2023. Kemudian where, ya anggap aja ini buat contoh. Di Masjid Istiqomah Purbayan. Nah, Purbayan ini nama daerah, nama kelurahan, Masjid Istiqomah Purbayan. How much? Nah, how much-nya sebenarnya udah jelas tadi ya. 300 juta. Kemudian how to. Nah, ini yang menarik. Jadi yang saya share ini sebenarnya kasus real. Kasus real kita mungkin bahasa sekarang ya, kita lakukan social engineering di jamaah supaya mereka seketika bergerak ya. Seketika bergerak ya kan untuk mewujudkan target masjid, seketika bergerak dalam tempo sesingkat-singkatnya. Dan dengan izin Allah it work ya. Saya ngomong ini benar-benar kejadian. How to-nya. 1, berarti kita buat hitungan dulu. Nah, kita buat hitungan. Hitungannya apa? 300 juta itu berapa orang nyumbang? Nah, paham sampai sini ya? 300 juta itu berapa orang yang nyumbang? Oke, maka kita buat leveling. Oke, kita asumsikan yang nyumbang 2 juta, ada berapa orang? 1 juta, ada berapa orang? 500.000, ada berapa orang? 100.000, ada berapa orang? Oke, seingat saya ya,
Ini 100 semua ini. Oh, ini udah achieve ya. Ntar saya ganti. Ini 500.000, coba ini 100.000. Kalau 2 juta dikali 100 udah 200 juta. Kemudian 500.000 dikali 100 berarti ini 50 juta. 100.000 dikali 100. 100.000 dikali 100 berarti 10 juta. Bentar, angkanya genap. Saya tambahin dulu. Oke lah, ini saya tambah 1 juta. Buat genap-genap gitu ya. Berarti ini supaya 300 juta. Ini 40. Gini ya. 40 juta. Oke, apa saya balik aja? Ini 100 juta. Berarti ini 100. Ini posisi 160 ya. Kurangnya 140. 140 dibagi 140 juta dibagi 2 juta. Berarti 70 sertifikat. Nah, gini aja. Nah, pas ya. 140, 240 tambah 60 pas 300. Oke. Nah, jadi kita hitung dulu nih. Ada berapa donatur yang kita tembak, ceritanya gitu. Karena hasil hitungan ini, langkah keduanya, kita mau apa? Cetak, ya kan? Sertifikat infak. Nah, cetak sertifikat infak. Total yang kita cetak, berarti ada ini, ada yang di atas ini. Ini yang kemudian kita cetak. 2 jutanya ada 70 sertifikat, 1 jutanya ada 100 sertifikat, 500.000 ada 100 sertifikat, dan 100.000 ada 100 sertifikat. Oke, kita cetak sertifikat. Yang ketiga, kita juga cetak namanya leaflet atau brosur gitu ya. Brosur ajakan infak beli tanah masjid. Nah, kemudian langkah yang keempat, berarti kita perlu bikin namanya event. Ya kan? Event sosialisasi. Nah, setelah kita bikin event sosialisasi, kemudian yang berikutnya adalah pembagian sertifikat plus brosur kepada, anggap aja misalnya, total jamaah masjidnya ada 150 kepala keluarga. Kita bagi 150 kepala keluarga. Nah, di sini kita sama-sama tahu, misalnya, itu kan total sertifikatnya, kalau kita jumlah 370, ya kan? 370 dibagi 150, kan sebenarnya koma kan? Apa namanya? 2,4. Ya, ini biar gampang, berarti 1 kakak dapat 3 sertifikat. Nah, gini ceritanya. Cuman kakaknya ini disesuaikan dengan daya beli ya. Kalau kakaknya, mohon maaf, yang sekiranya lingkungannya biasa aja, oh kasih sertifikatnya 100.000, 500.000. Tapi kalau ini kira-kira, oh ini dokter nih ya, tetangga kita dokter dikasihnya ya 2 jutaan. Nah, ceritanya kayak gitu. Kemudian yang keenam, setelah dibagi, kemudian mereka ini bergerak, ya kan, jamaah mencari. Nah, kuncinya di sini. Mencari apa? Mencari
donasi. Jadi nyari uang infaknya itu bukan di jamaah itu sendiri, tapi cari donasinya itu bisa di teman kantornya, bisa ke saudaranya, bisa ke teman, misalnya teman apa? SMP, SMA, kuliah. Nah, bisa juga ke katakanlah teman mainnya. Kan bapak-bapak kadang masih suka main kan? Teman main badminton, nah, punya kenalan-kenalan. Nah, bisa ke komunitas. Nah, jadi bayangkan 150 ya kan? 150 kakak ini bergerak secara bersama-sama mencari dana infak pembangunan masjid sebesar 300 juta. Nah, supaya aman, yang ketujuh, monitor setiap hari. Monitor setiap hari. Dengan cara apa? Setelah sholat, update status total donasi. Dan ketika ini dilakukan, ini real ya, kasus real yang terjadi di tahun 2021. Dan ketika ini dilakukan, COVID itu 2020, maaf. Di 2020. Ketika ini dilakukan, yang terjadi, nah dampaknya, hasilnya, bukan dampak ya, hasilnya, uang 300 juta ini terkumpul hanya dalam waktu 6 hari. Padahal targetnya berapa? 3 bulan. Nah, terkumpul dalam waktu 6 hari. Ini salah satu bentuk teknik change management yang bisa kita gunakan di masyarakat umum. Cuman bedanya masuknya harus smooth gitu kan. Masuknya harus smooth ya, ada motivasi, udah mulai apa namanya? Semangat semua, gerak gitu kan. Tiap hari 5 kali update status. Habis subuh total donasi sekian, habis zuhur total donasi sekian, sampai habis isya total donasi sekian. Dan dengan izin Allah tentunya ya, dengan izin Allah dalam waktu 6 hari ternyata bisa kumpul 300 juta. Oke, ini gambaran change management yang bisa dilakukan untuk pribadi, untuk bisnis, dan untuk sosial. Insya Allah teknik ini sangat mudah kalau kita praktekkan. Begitu teman-teman. Oke, berarti waktunya kita bedah kasus. Saya kembali ke halaman awal. Oke, silakan teman-teman yang sudah raise hand tadi, bisa mulai dari Mas Mujib. Tadi ada 3 orang yang sudah raise hand, Mas Mujib, Mbak Novi, sama Mbak Widya. Ya, silakan tadi mulai dari Mas Mujib dulu. Silakan untuk memaparkan kasus yang akan dibedah oleh Kang Ringga. Silakan, Mas Mujib. Wah, ini jauh-jauh nih dari Tangerang. Temanggung. Luar biasa. Siap, silakan. Kita kasih kesempatannya, Mas Mujib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Ringga dan Mas Alfian, jazakallah khair. Nama saya Mujib dari Temanggung, yang sekarang fokus di bisnis toko perabot rumah tangga. Area di sekitar pasar. Buatnya ini kita pengen naikin omset 100%. Halo, masih nyambung ya? Suaranya jelas? Silakan. Siap, jelas. Nah, omset kita pada bulan ini itu masih naik turun, rata-rata di sekitar per hari sekitar 5 juta. Nah, kita berharap dengan adanya tools ini, kita pengen menaikin jadi 10 juta per hari.
itu what-nya, why-nya, itu harapannya kita mau buka toko baru. Jadi perlu penambahan modal gitu. Terus juga bisa menaikkan dari gaji karyawan juga dengan bonus ataupun yang lainnya. Who-nya itu adalah kru dari tim Pak RT itu, toko perabot itu. Ada 4 orang. W-nya kapan? Tanggal 15 Desember sampai 15 Januari. Jadi dari mulai tanggal 2 besok sampai 14 itu persiapannya. Where-nya itu di Ngadirejo Temanggung. How much ini belum harus minta bantuan Mas Ringo untuk membedahnya. Kalau how to-nya itu kita itu tidak ada sales, Mas Ringga. Ini karena kan kita biasanya nunggu bola gitu ya. Paling kita ada tim sales tapi paling di sisi internet marketing gitu. Jadi kita buat kayak meme gitu. Harga update untuk misalkan reseller gitu aja. Ini toko perabot di tengah pasar, Mas Ringga. Oke. Nah, kalau kemarin kita sih sebenarnya dapat masukan ya dari Coach Rendra juga. Kita memetakan pada bulan-bulan apa yang ramai dan siapa pembelinya. Bulan Desember ini pembelinya itu kebanyakan adalah petani karena salah satunya mereka panen dan juga bakul. Barangnya nanti itu paling elektronik, barang pecah belah, piring, gelas, seperti itu. Termasuk juga ada dandang, panci, ataupun seperti box kontainer untuk penyimpanan. Nah, ini mohon bantuannya ini Coach Ringga untuk how much dan how to-nya itu seperti apa kalau kasus untuk toko perabot seperti saya ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Mujib dari Temanggung, owner toko perabot ya, yang posisi tokonya ada di pasar. Ya, di pasar. Oke. Buatnya mau naikin sales dari per hari 5 juta jadi per hari 10 juta. Benar begitu ya? Ya. Oke. Terus why-nya tadi apa? Kenapa harus naikin sales? Satu, kita kan pengen buka toko baru ya, jadi perlu ada penambahan modal, itu yang jelas. Oke, pengen buka toko baru, modal sendiri. Ya. Oke. Jadi kenaikan sales ini nanti menghasilkan keuntungan, keuntungannya dipakai untuk nambah modal sendiri buka toko baru, benar gitu ya? Nah, ya. Oke, who-nya ini berarti tim toko. Ya, betul. Yang sekarang ada 4 orang ya? 4 orang. Oke, kemudian kapan kita mau eksekusi change management dari 5 juta ke 10 juta? Nah, ini targetnya 15 Desember sampai 15 Desember sampai 15 Januari 2022. Iya. Oke. Lokasinya berarti lokasi existing kan ini kan? Iya. Naikin penjualan di toko yang ada sekarang kan? Betul. Oke, di pasarnya di Rejo Temanggung, benar ya? Benar. Oke. Nah, sekarang coba kita bedah how much sama how to-nya. Nah, berhubungan dengan naikin sales, maka tetap tools yang kita pakai yang mudah ya, itu 5B seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, ya. Izinkan saya ngorek-ngorek lagi. Ya. Biar cepat aja. Oke, bentar.
Ya, berarti ini tadi kasusnya Mas Mujib ya. Nah, katakanlah ini kita ngomong harian ya. Berarti kan contoh saya bulanan. Ini saya kunci harian dulu. Realitanya omsetnya itu 5 juta. Di sini saya tulis 5. 5.000.000. Ya kan? Dalam satu hari orang beli ke tokonya Mas Mujib, berarti kan cuma satu kali kan? Iya. Benar kan? Sekali beli rata-rata berapa rupiah? Rata-rata ya. Ini sebenarnya agak susah merata-rata sih, karena memang kira-kira aja. Anggapannya 100 ya. 100.000. Oke. 100.000. Berarti 5 juta dibagi 100.000 berapa? 50. 50. 50. Oke. Berarti sehari ada 50 pembeli. Benar kan? Oke. Nah, katakanlah di pasar itu kan banyak orang datang. Menurut Mas Mujib, ini kira-kira aja ya, karena kita nggak pegang peta. Berapa orang yang lewat di toko Mas Mujib setiap harinya? Banyak sekali nih ya. Perkiraan bisa 500. 500. Oke, kita tulis 500. Nggak apa-apa, ini buat kira-kira dulu ya. Berarti kalau di sini 500, yang lewat 500, ya kan? Sedangkan yang beli 50, berarti konversinya adalah 10%. Paham sampai sini? Ya, betul. Benar ya? Ya. Jadi dari 500 orang lewat depan toko Mas Mujib, 10%-nya beli, ketemu 50 orang. 50 orang beli, rata-rata per transaksi 100.000, sehari beli cuma satu kali, ketemu omset 5 juta. Oke, sekarang kita mau bikin versi 10 juta. Nah, kan gini ceritanya. Versi 10 juta. Maka hitungannya seperti apa? Omsetnya kita tulis dulu nih, sehari 10 juta. Sehari juga beli sekali kan? Sama. Ya. Tuh. Kemudian daya beli. Nah, masalahnya daya beli itu kan nggak bisa dinaikin tinggi-tinggi banget. Benar kan? Iya, betul. Kalau nggak bisa dinaikin tinggi-tinggi banget, yang bisa kita lakukan ya anggap aja ini kita tulis sama dulu lah. 100.000. Nah, 10 juta dibagi 100.000 berarti yang datang ke toko Mas Mujib baru 100 orang. Kalau kita pakai nilai konversinya 10%, sorry, kan yang lewat itu kan orangnya pasti juga sama kan, 500 kan? Iya. Ya kan, rata-rata kan ya lebih kurang orang ke pasar kan ya udah punya habitnya masing-masing, ada behavior-nya, ada kebiasaannya. Maka di sini conversion rate-nya adalah 20%. Untuk angkanya bisa dipahami ya. Ya kan kita hitung dulu nih. Sebelum kita eksekusi. Oke, nah ini kita kunci. Oke, jadi saya ulangi. Dari 500 orang yang lewat itu, kalau pengen omset 10 juta, maka 20%-nya itu harus masuk ke tokonya Mas Mujib. Sehingga ada 100 orang beli, sekali beli 100.000, sehari beli cuma sekali, ketemulah omset 10 juta. Dari sini kita punya sebuah catatan khusus. Bagaimana ya kan mendatangkan, nah ini 100 orang ke toko, atau kan tiap hari yang lewat sama-sama 500 nih, harus bisa kita konversi 20%-nya datang ke tempat kita. Alias ini kan jadi 2 kali kan? Iya. Ya kan? Nah, ini secara rumus di atas kertasnya kita udah dapat ya. Jadi saya ngomong how to-nya, oke, yang kita fokuskan adalah mendatangkan traffic ke toko Mas Mujib sebanyak-banyaknya. Harapannya nilai konversinya naik 20%. Oke, maka yang bisa kita lakukan, contoh sederhananya, ini kan berarti satu, hitungan. Ini kita ngomong how to ya. Berarti ini kan kita ada perhitungan. Yang kedua, contoh, maka kita harus merancang orang itu tertarik masuk ke toko kita. Misal,
kita pasang MMT. Ya kan? MMT ada produk-produk khusus yang ini disukai orang, disukai target-target kita, ya kan? Kemudian kita kasih harga coret. Contoh aja ya, saya kasih contoh ngasal dulu ya. Misalnya contoh kalau elektronik itu misalnya kita tulis kipas. Atau sekarang kan baru ini kan, ini Mas, apa namanya? Itu loh, TV digital tuh alatnya namanya apa? STB. Banyak yang nyari nggak itu? Enggak. Kita nggak ada itu. Kalau Oh, elektronik paling cepat itu kompor sama Magicom. Oke, ya kita tulis gini aja, Magicom. Magicom. Nah, Magicom ini kita kasih promo heboh, ya kan? Magicom buy one get one. Oh, segmennya petani ya, bahasa Indonesia berarti ya. Oke. Beli satu gratis satu. Beli Magicom gratis apa? Contoh di sini kita kasih hadiahnya, gitu. Jadi Magicom beli satu gratis satu. Tapi ini di sini kita jelasin ya, gratisnya nih gratis apa? Misalnya gratis yang harganya bisa masuk apa, Mas? Sebentar. Itu Mas, kendala kita sebenarnya itu ketika di sini itu harus yang murah gitu. Jadi paling kita itu ngambil untung sekitar 10%-an itu maksimal. Jadi kalau yang bisa ngasih gratis itu Magicom anggapnya 200-300 ribu. Gratisnya bisa gelas apa ya? Misalnya contoh, saya tuh nggak hafal harga piring. Piring 2000 ada nggak sih? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ada. Piring paling murah berapa? Piring paling murah kalau plastik ya, plastik itu paling ya 4.000 masih ada lah. 4.000, oke. Plastik. Kita tulis beli satu gratis satu, beli Magicom gratis piring. Benar kan? Ya. Nah, MMT ini kita pasang di orang masuk pasar. Kalau diizinkan ya, asumsi ini kita diperbolehkan ya. Atau menuju pasar. Sehingga muncul orang penasaran. Benar kan? Oke. Target kita adalah orang datang ke tempat kita. Targetnya adalah orang datang ke tempat kita. Bisa jadi dia datang ke tempat kita, cuman penasaran, nggak beli Magicom, tapi beli yang lain. Paham sampai sini? Iya. Benar kan? Benar. Jadi kita fokus aja selama 1 bulan, ya, kita ibaratnya kita menunjukkan toko kita kepada khalayak umum supaya ketika datang mereka langsung ke tempat kita. Ya, saya bisa ngasih contoh misalnya gini, kayak di mall. Di mall itu kan kemudian biasanya kan ada food court kan. Di food court kan pada menyapa, mari silakan Pak, ada promonya. Nah, itu kan mereka berusaha untuk menarik orang datang ke restoran yang ada di mall. Ya, analoginya sama persis. Jadi bisa kita pakai MMT, ya kan? Kita pakai MMT, kita pasang, dikasih bingkai yang menarik. Toko kita memberikan promo atau diskon heboh, beli Magicom gratis piring, ya. Atau nanti bisa diatur yang sekiranya marginnya masuk. Prinsip itu toko kita kelihatan. Jadi kalau datangin traffic, prinsipnya toko kita kelihatan. Urusan orang datang, beli Magicom atau beli yang lain itu nggak masalah. Yang penting ini, orang 100 orang itu mau beli di toko kita. Oke. Dapat gambaran ya? Iya. Nah, how to-nya, ini nanti kan bisa diterusin ya. Oh ya, berarti ini kita mesti buat desainnya, ya kan? Okay. Kemudian nanti cetaknya, gitu kan? Kemudian nanti pasangnya. Nah, how much-nya tinggal kita hitung.
desain cetak pasang ini berapa rupiah. Bahkan kita bisa pakai teknik lain selain MMT ya. Bisa nggak Pak parkir itu tiap ada orang datang dia ngasih brosur. Khusus hari ini contoh ya. Khusus hari ini beli sesuatu di tokonya Mas Mujib itu gratis apa? Khusus hari ini beli sesuatu di tokonya Mas Mujib itu gratis sesuatu. Jadi tugas brosur atau voucher ya. Tugas voucher itu adalah menarik konsumen datang. Poinnya di situ. Belum tentu dia beli barang yang kita kasih. Barang yang kita tawarkan. Bisa jadi dia beli barang yang lain. Nah, tugas kita adalah bikin marketing tools. Jadi ini kan kita sebut marketing tools. Entah itu MMT, ya kan? Bisa juga voucher yang itu kita kasih ke seluruh orang yang datang ke pasar. Gambaran kayak gitu. Dapat bisa nangkap ya Mas Mujib ya? Iya. Tuh. Jadi ya gini. Di Temanggung ada toko cat warna abadi, namanya Wawawa biasanya. Oke, ada. Ada, oke. Supaya orang datang ke Wawawa tadi di depan toko itu ada apa, Mas? Ada kayak bonekanya itu. Nah, ada apa? Balon dancer, ya kan? Bonekanya menari-nari kan, nggak cuma diem aja kan? Dikasih angin di bawahnya kan? Nah, logikanya kayak gitu. Kita itu harus kelihatan. Bener kan? Iya. Pun sekarang kita nggak butuh cat. Suatu saat kita kepikiran mau beli cat, kepikirannya toko apa? Toko Wawawa itu ya. Iya, toko warna abadi atau suka ditulis Wawawa itu. Ya, logikanya kayak gitu persis. Jadi untuk conversion rate ini salah satu tekniknya adalah kita itu benar-benar harus kelihatan sepasar. Sepasar Ngadirojo di Temanggung. Nah, kalau kita kelihatan, insya Allah penjualan akan lebih mudah. Customer kita akan naik. Contoh yang lain, di Temanggung pasti kan juga banyak counter handphone kan? Ada. Ya kan? Bahkan sekarang counter handphone itu kasih speaker di depan outlet mereka, di depan counter mereka. Terus kadang sore itu karyawannya suruh joget-joget sama karaokean di depan. Pernah ngeliat? Oke, pernah. Pernah ya? Nah, itu sama. Itu ngejar conversion rate. Supaya apa? Orang itu keinget, oh iya, kalau mau beli handphone itu loh, yang tokonya paling heboh sekelurahan, tokonya paling heboh sepasar. Kenapa? Karyawannya sampai ada karaoke-nya, live musiknya. Gitu ceritanya. Oke, apakah menjawab Mas Mujib? Ya, alhamdulillah. Jazakallah khair, Mas Ringga. Jazakumullah khairan. Oke, gambaran lebih kurang seperti itu. Terima kasih Mas Mujib. Mas Mujib, ini sebelum kita lanjut ke Mbak Novi, ini ada sedikit informasi ya teman-teman, sekilas info, biar Mas Ringga bisa minum dulu. Oke. Nah, ini sekilas infonya, insya Allah tanggal 5 sampai 9 Desember 2012 itu akan ada kelas yang namanya Spasi. Nah, Spasi ini apa? Sekolah Pengelola Sirkah. Nah, Sirkah sendiri ini adalah solusi ya buat orang yang memang punya kemampuan skill, waktu, tenaga, pikiran, ya, tapi nggak punya modal, tapi pengen jadi business owner, pengen berbisnis. Nah, ini ada solusinya. Termasuk juga solusi buat para pemodal atau yang punya duit, ya, tapi bingung naruh duitnya ke investasi-investasi yang memang tidak mengandung goror maisi riba, tapi investasi-investasi yang benar-benar syariah. Nah, ini juga solusinya adalah Sirkah. Nah, jadi memang latar belakangnya kenapa ada Spasi ini kita pengen mencetak ya pengelola Sirkah yang amanah, kompeten, dan juga profesional. Dan insya Allah
teman-teman di kelas 5 hari plus 1 ini ya, teman-teman akan dimentori 7 mentor sekaligus. Jadi tidak nanggung-nanggung ya. Ada Mas Yoyo dari Warung SS Special Sabar dengan 4.000 karyawan, 97 cabang, sudah berbisnis sekitar 20 tahun dengan 400 orang manajemen di dalamnya ya yang ngantor, luar biasa. Dan permodalannya tanpa riba, tanpa bank, teman-teman. Luar biasa. Beliau bagaimana nanti strong leadership diberikan oleh beliau ya. Kemudian ada juga Ustadz Dwi Condro Triyono, pakar ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam, pembicara di 5 negara tentang sistem ekonomi Islam, ya, Jepang, Jerman, kemudian Australia, termasuk di Malaysia dan Indonesia. Ini luar biasa. Beliau banyak membedah tentang sistem ekonomi Islam. Dan apa namanya? Ada juga Pak Chandra. Nah, Pak Chandra ini ketua X-Bank, ya, luar biasa. Beliau pengalamannya sudah 20 tahun di bank, di mitigasi risiko waktu itu, dan sempat ya menggelontorkan uang ke nasabah sebelum beliau berhijrah itu sampai 9 triliun, teman-teman. Nah, luar biasa. Dan sekarang berhijrah mendirikan satu lembaga yaitu Trust Solusi Syariah, dan insya Allah beliau akan mengajari kita bagaimana menaklukkan para investor gitu kan, dengan membuat proposal yang memang dibutuhkan ya, relevan dengan para investor. Ada juga Ustadz Andika, ini juga sudah bersirka 23 tahun ya. 25 tahun sebenarnya, bukan 23 tahun, dan di industri kreatif cukup lumayan dikenal karena beliau adalah pengurus di P3I, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, termasuk juri-juri di Festival Iklan Nasional. Nah, kalau teman-teman tahu brandingnya Aceh, ya itu salah satunya beliau, Dompet Duafa dan lain sebagainya, itu di balik kreator brandingnya adalah beliau. PKPU Muhammadiyah juga beliau, luar biasa. Nah, dan yang terakhir, nah ini akan mengisi juga saya dan juga Coach Ringga. Nah, dan nanti Coach Ringga mau ngisi apa, Coach? Bisa kasih sedikit apa ya, gambaran mungkin buat teman-teman nanti biar teman-teman tahu Mas Ringga mau ngisi apa. Salah satunya adalah ngisi tentang alignment organization system. Nah, itu apa? Nanti biar Mas Ringga sendiri yang jelasin. Itu sih teman-teman, itu kita 5 hari plus 1, luar biasa, dan cukup murah, investasinya hanya 9.900.000 untuk 5 hari plus 1 ya. Harga normalnya 7.700.000, tapi kemarin sudah early bird 5.500.000 sudah sold out ini. Ya, ini sisa sekitar 10 kursi lagi buat teman-teman rebutan, karena kita membatasi cuma 50 orang saja. Kalau sudah 50 kita stop. Nah, dan ini masih ada kesempatan 4 hari lagi ya buat teman-teman ikut. Nah, buat teman-teman yang ikut kelas Zoom hari ini ya, termasuk linknya Mas Ringga, itu kita kasih harga spesial, teman-teman. Itu di 4,5 juta saja, bisa dicicil 2-3 kali ya. Luar biasa, teman-teman. Ini fasilitasnya kita di meeting room Hotel Bintang 4 ya, nanti coffee break dan lunch-nya juga Bintang 4 levelnya. Lunch 5 kali, merchandise, ada jaket, topi ya kan, goodie bag ya, free konsultasi. Ini sudah diambil pendaftar pertama, kemudian sertifikat, door prize dan lain sebagainya. Nah, silakan teman-teman yang membutuhkan materi tentang bagaimana membangun korporasi syariah ya, dari A sampai Z. Nah, ini luar biasa karena materinya lengkap, padat. Kita dikasih dalam 5 hari ini gambaran lengkap untuk bagaimana membuat korporasi syariah ya. Jadi memang levelnya bukan hanya jadi ini pengen bantuin UMKM biar bisa naik kelas sampai level corporate. Nah, ada materi muamalah di situ ya, termasuk sirkah tadi, kemudian marketing, operation ya, nanti Mas Ringga akan banyak ngomongin operation, dan HR ya, SDM, nanti Mas Ringga juga akan banyak ngomongin tentang SDM, branding, dan juga finance ya. Luar biasa acaranya, teman-teman. Silahkan daftar, nanti saya kasih linknya. Dan ini tinggal 10 kursi lagi, silahkan rebutan teman-teman ya. Buat teman-teman yang tertarik, nanti saya kirim linknya atau bisa japri di admin. Kodenya adalah kode kuponnya ya, biar dapat diskon hari ini, yaitu change management ya kan. Jadi kode kuponnya adalah 3 ya, rahasia change management ya. Ini kupon yang teman-teman bisa gunakan untuk dapat harga spesial. Dan mau spesial lagi ya nanti ada, silakan japri aja admin, nanti akan ada kejutan yang luar biasa spesial buat teman-teman yang memang ya daftar hari ini dan besok ya. Kita batasi
untuk dapat harga super spesial. Itu aja sekilas info. Kita lanjut mungkin ke berikutnya, bedah kasus. Mas Ringga sudah bersama kita lagi? Aman. Ya. Sebelum bedah kasus, mungkin Mas Ringga bisa sedikit share ya. Besok di Spasi mau bawain materi apa nih? Ya sedikit spoiler lah gitu, biar teman-teman pada penasaran nih gitu kan spoilernya. Kayaknya udah pada tahu kalau ini. Tuh, ya. Udah pada ini hafal. Ya insya Allah nanti Mas Ringga akan bawain tentang alignment organization system. Itu semacam metodologi ya Mas ya. Untuk bagaimana UMKM bisa naik level sampai level corporate secara sistematis dan autopilot ya. Gitu. Kalau gitu. Siap, kita lanjut lagi. Tadi ada Mbak Novi ya tadi ya. Masalah. Mbak Novi masih bersama kita? Tes 1, 2, 3 dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Novi, dari mana? Saya di Solo, Mas. Oh, di Solo. Siap. Oke. Silakan bisa memaparkan studi kasusnya yang akan dibedah oleh Coach Ringga. Silakan. Mungkin saya sampaikan beberapa hal dulu, boleh ya, izin? Boleh. Siap. Yang pertama itu, saya pernah buat semacam itu, bahkan mungkin lebih detail lagi gitu. Tapi kok bisa dibilang jarang bisa terwujud gitu. Nah itu saya belum tahu kenapa gitu. Kenapa nggak bisa terwujudnya gitu. Terus barangkali mungkin ada syarat-syarat biar deviasinya itu nggak terlalu tajam antara apa yang kita rencanakan dengan realitanya. Itu saya tanya dulu. Kemudian yang kedua, untuk bedah kasus, apakah bisa dimulai jika bisnis itu baru mau kita rintis, jadi kan belum ada histori data. Karena ada pergeseran bisnis, model bisnis atau konsep bisnis, dari yang semula gerobakan menjadi outlet gitu. Kalau misalnya bisa, alhamdulillah jika bisa dibantu dibedah di forum ini, seperti itu. Oke, siap. Itu saja Mbak Novi. Jadi lebih ke setup manajemen ya, dari pivot ya, dari gerobakan menuju ke outlet begitu ya? Betul. Siap. Oke, sudah bisa ditangkap Mas Ringga? Silahkan. Persilahkan. Ini juga bisa buat untuk teman-teman yang mungkin punya challenge untuk nyari jodoh ya. Mungkin belum ada jomblo-jomblo yang belum dapat jodoh, bisa menggunakan rumus ini untuk segera mendapatkan modal mencari jodoh. Dicatat ya Mas Ale tadi ya, jangan lupa ya. Ya, silakan Mas Ringga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Bu Novi? Wah, ini lama nggak ketemu. Ini teman lama ini Bu Novi, ya kan? Jadi berarti Bu Novi itu sebenarnya udah lama ya kan, udah betul ini gitu. Pertanyaannya dulu udah pernah bikin, tapi kenapa nggak jalan? Memang hanya ada tiga kemungkinan. Kenapa udah bikin tapi nggak jalan? Oke, cuman untuk menjawab ini saya mau ngecek dulu. Ada yang mau saya bahas ini ada di sini nggak ya? Kayaknya nggak ada sih. Saya nggak nge-share di sini ya. Nah, JH ada nggak nih? Oh, nggak ada. Ya, aman berarti. Jadi saya punya klien saat ini masih kami tangani. Itu omsetnya itu udah 110 miliar. Kecil apa besar? Besar ya. Udah nggak UMKM, itu udah masuk corporate. Jadi omsetnya itu 110 miliar. Timnya aja, GM-nya ya, kalau ownernya masih jadi dirut ya, GM-nya itu ex-GM Garuda. Berarti bukan perusahaan main-main ya, ini termasuk perusahaan yang ya cukup menarik lah gitu untuk didampingi. Exciting. Nah, sama kasusnya udah sedang dalam proses change management gitu. Dan ini timnya full profesional, nggak ada fresh graduate sama sekali. Posisi perusahaan ada di Jabodetabek. Jadi kenapa, alasan yang pertama, kenapa nggak bisa perform? Ya, yang pertama yang paling sering saya temukan adalah memang ternyata targetnya ketinggian.
Tuh. Jadi bikin targetnya itu di atas kapasitas timnya. Kalau UMKM contoh 100 juta ke 150 juta itu masih bisa. 5 juta per hari ke 10 juta, insya Allah itu masih bisa. Tapi begitu udah skala corporate yang skala omsetnya udah 100 M, itu planning meleset dikit aja meleset semua. Dinamikanya itu luar biasa, kompetisinya tuh ketat banget. Jadi benar-benar kalau bikin planning, ya kan, katakanlah kita mau change tadi ya, itu benar-benar harus presisi. Supaya apa? Nggak salah asumsi. Maka kembali lagi, penyebab yang pertama adalah bisa jadi, mohon maaf, mungkin dari segi targetnya terlalu tinggi. Bukannya kita nggak percaya Allah Maha mengabulkan, cuman ada kalanya kita juga mengukur nih, gitu kan. Rasulullah aja ibaratnya mau perang kan ngukur nyiapin pasukannya kan. Nggak asal tiba-tiba bismillah perang, kan nggak gitu juga. Logistiknya berapa, tentara berkudanya berapa, panahnya berapa, perjalanan berapa hari, berapa banyak yang harus disiapkan. Nah, itu udah di planning semuanya. Ya, bisnis juga sama. Sometimes kita harus benar-benar mengukur kemampuan kita, apakah angka yang kita tuliskan ini bisa kita pertanggungjawabkan oleh diri kita sendiri. Kalau kita yakin, bismillah jalankan. Cuman kalau ternyata kita ngelihat ke belakang, kan kita bisnis nggak sendirian nih, ya kan? Kita kan pasti punya tim. Nah, tim kita bisa nggak gitu? Jadi itu penyebab yang pertama kaitannya dengan angka yang kita tuliskan. Penyebab yang kedua, ini penyebab yang disebabkan urusan muamalah. Ya, ini kan mohon maaf, audiensnya mayoritas muslim ya. Jadi saya sampaikan dari perspektif muamalah. Ternyata kadang kayak gini. Bisa jadi bisnis kita itu sesuai dengan hukum negara, tapi secara muamalah tidak sesuai dengan hukum agama. Saya ulangi, bisa jadi masalah yang kedua ini urusan muamalah. Pertama tadi target, yang kedua adalah muamalah. Bisa jadi bisnis kita itu, ya kan, secara muamalah sesuai dengan hukum negara, tapi tidak sesuai dengan hukum agama. Yang itu menyebabkan, walau alam, mungkin Allah jadi ridhonya kurang kepada kita dan bisnis kita. Menyebabkan kita eksekusi kok nggak beres-beres. Ini saya juga temukan di klien, ya ini omset 30M. Omset 30M. Ini di klien saya ini ternyata ada beberapa urusan muamalah yang itu kalau kita lihat dari perspektif syariat, kita lihat dari perspektif fikih muamalah, banyak salahnya. Ibaratkan kayak disuruh benerin itu dulu. Contoh misalnya, salah satu aja. Menggunakan skema revenue sharing. Contoh aja. Revenue sharing itu kan berarti bagi hasil dari omset. Pertanyaannya, di syariat bisa nggak kita revenue sharing? Nah, gitu dulu. Bisa nggak revenue sharing? Ternyata setelah saya belajar, ini banyak diskusi sama Bisyarah juga, ternyata revenue sharing itu nggak bisa. Kalau kita bisnis kan, ini masuk apa? Jual beli, ya kan? Atau ini kita ngomong syirkah, atau mungkin kita ngomong ijarah. Nah, itu harus clear. Walau alam, mungkin ada faktor yang kedua, yang banyak sekarang itu mungkin kalau saya rasio ya, 8 dari 10. Masalahnya itu di muamalah. Tuh, contoh lain misalnya spesifik nih, kontrak kepegawaian. Oh, ternyata kontrak kerjanya itu multi akad. Ya kan? Akad ijarah sama akad jualah dijadiin satu. Padahal kan kita kalau bikin akad kan nggak boleh multi akad. Nah, bisa jadi ini juga punya potensi masalah. Jadi itu gambaran umum aja ya. Ternyata masalahnya di muamalah. Tuh, kita harus kembali muamalah bisnis kita sesuai dengan syariat Islam. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini ada cuman gini, jarang saya temukan, tapi saya masukkan dalam alasan kenapa planning kita nggak jalan. Yang ketiga, problemnya di business owner-nya sendiri. Bisa jadi business owner-nya mental blocking. Udah bikin target, ketika mau eksekusi, ada aja yang menghambat. Ternyata setelah digali, kan pasti udah hafal ini ya, fenomena gunung es, ya kan? Ternyata di bawah itu
si business owner ini punya mental blocking yang besar. Khawatir kalau bisnisnya besar nanti muncul sebuah masalah, ya kan? Khawatir ketika bisnisnya besar nanti kemudian pusing, ya kan? Pusing ngurusin bisnis, energinya besar. Nah, ada juga bisnis owner yang seperti ini, yang menyebabkan akhirnya sebagus-bagusnya perencanaan yang dibuat oleh bisnis owner ini menyebabkan eksekusinya nggak pernah bisa bagus. Karena ternyata ujung masanya adalah mental blocking. Udah ngerem dulu. Saya pernah nemuin kasus kayak gini, pun ini nggak banyak. Jadi saya ulangi, ada 3. Pertama, memang targetnya itu istilahnya adjustment-nya kurang tepat, ya kan, bisa jadi ketinggian. Yang kedua, ya ini kita memang harus muhasabah ya, sebagai pengusaha kita mesti sering-sering muhasabah, muamalah kita udah benar apa belum, gitu. Karena untuk saat ini saya cukup banyak menemukan kasusnya ternyata di muamalah. Yang ketiga, ternyata dari bisnis owner-nya ada mental blocking. Ya, yang saya sampaikan ini sifatnya umum, gitu. Bisa jadi mungkin kasusnya Bu Novi berbeda. Tapi kalau yang selama ini kami amati, biasanya planning itu atau change management-nya posisi nggak jalan, target, muamalah, mental blocking. Kemudian sekarang menjawab pertanyaan yang kedua. Oke, di sini ternyata bisnis modelnya berubah. Dari sebelumnya food, kemudian katakanlah bentuknya jadi resto, yang bentuknya permanen. Kalau food itu kan berarti non-permanen berubah jadi permanen. Apakah teknik change management ini bisa digunakan? Insya Allah prinsip bisa. Kan change juga kan, berubah bentuknya kan. Nah, bedanya apa? Kalau kita mau mengerjakan change management pakai teknik 5W2H ini, maka harus fokus apa yang mau diubah. Nah, harus fokus apa yang mau diubah. Ya tinggal dipilih. Satu dari perspektif keuangan kah, ya kan? Tata kelola keuangannya, atau 2 dari perspektif marketingnya. Cara jualannya kan pasti beda kan? Non permanen sama permanen. Kemudian yang ketiga, yang pasti ini bakal banyak banget operationnya misalnya kan. Mungkin kalau food kita banyaknya take away. Begitu kita pakai outlet, maka yang banyak adalah dine in, makan di tempat. Maka mungkin operation kita ada yang signifikan berubah, apa? Servisnya. Yang keempat berarti SDM. Tata kelola SDM-nya pasti juga ikut berubah. Mungkin kalau kita food nggak terlalu butuh service excellent, ya kan? Tapi butuhnya adalah fast service, ya kan? Pelayanan cepat. Tapi begitu kita resto bisa jadi dibutuhkan grooming, dibutuhkan greeting, ya, di mana orang itu harus kita jamu dengan baik karena mereka duduk makan sampai selesai, termasuk pembayarannya harus terlihat profesional. Jadi bisa change management, tapi saya kasih garis bawah seperti di awal sudah saya sampaikan, harus fokus yang mau diubah apa dulu. Begitu. Semoga menjawab. Jika nanti kurang ya tinggal main ke kopi kucing. Apa saya jadwalkan ke Minyerotos Bu Novi. Ya Mas, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Silakan, Coach Rendra. Yang raise hand, terima kasih Bu Novi. Ada Mbak Widya Ayuwandira. Silakan Mbak Widya, dari mana nih? Dari Makassar. Dari Makassar, luar biasa, jauh. Siap. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Coach. Ini saya langsung saja bertanya ya, mengenai budidaya perikanan di usaha tambak. Untuk watt-nya itu meningkatkan hasil panen yang awalnya 55.500.000 mau ditingkatkan ke 100%. Terus untuk Y-nya alasan itu untuk bisa memperluas lagi lahan, alias beli lahan baru sekitar 200 juta untuk luas 2 hektar. Terus yang bekerja itu hanya 2 orang dengan waktu 25 Desember sampai 15 Juni 2023 untuk 1 kali panen.
Kemudian tempatnya itu di Luwu Utara. Untuk how much dan how to-nya bagaimana ya, Coach? Syukron. Oke, terima kasih. Bismillah. Mbak Widya Ayu dari Makassar. Pertanyaannya, saya ulangi ya. Goalnya adalah meningkatkan hasil panen dari 5,5 juta jadi 11 juta. Kenapa mau ditingkatin? Karena mau beli lahan baru sebesar 200. Bukan 11 juta, Coach. Dari 55.500.000 ke Oke. 111 juta. Oh, 111 juta. Oke. 55.500.000 ke 111 juta. Kemudian why? Karena mau beli lahan baru senilai 200 juta yang luasnya itu lebih kurang 2 hektar. Kemudian yang mau diubah ini berapa orang? Tadi saya catat benar 2 orang ya? 2 orang, berarti 2 orang pekerja ya ini. Kemudian when-nya bulan Desember sampai bulan Juni 2023 karena ini 1 kali panen. Oke, where-nya tadi maaf, ini saya tadi nggak kecatat. Luwu Utara. Oke. Luwu Utara. Oke, Luwu Utara itu sama Makassar mana ya? Hampir ke tengah sih, daerah Masamba. Tahu Evi Masamba? Oke. Sama Pinrang berarti masih naik lagi. Oh iya, betul. Palopo, Palopo. Mas Karmi, Mas Awi. Oh, di Palopo. Iya, Palopo. Oh iya. Saya kemarin habis dari Makassar sampai Pinrang saya. Cuman nggak naik lagi, terus turun lagi ke Makassar. Oke, kemudian ada how much sama how to. Oke, sekarang kita bedah how much sama how to-nya. Jadi gini, yang perlu saya kasih catatan khusus, karena ini perikanan, ya kan? Karena ini perikanan, kita kan mau ubah nih, ya kan? Kita mau change produktivitasnya naik 2 kali lipat, ya. Cara paling sederhana, kalau kita sepemahaman saya dulu awam perikanan, nanti kalau misalnya salah mohon dikoreksi ya. Sepemahaman saya, ikan itu kan bisa dihitung, ya kan? Katakanlah kita masukkan 1.000 ekor ikan, maka kita tunggu 6 bulan 1.000 ekor ikan ini jadi tetap 1.000 ekor, tapi ukurannya jadi besar, benar kan? 1.000 ekor bibit ikan jadi 1.000 ekor ikan besar. Untuk rekor yang kemarin 50.500.000 itu dengan 15.000 nener. 15.000 nener itu bibit. Iya, ekor. Ya, 15.000 nener yang masih ukurannya kecil. Masih di bawah ini korek api lah ukurannya. Oke. Katakanlah 15.000 ekor ikan kecil, mungkin saya bahasakan kayak gitu ya. Nah, kalau kita mau naik 2 kali, maka ya sebenarnya hitungan sederhananya, ini kan kita ngomong naikin kapasitas kan, naikin produksi kan. Berhubung ikan ini kan tidak beranak pinak, ya kan? Dari ikan kecil jadi ikan besar. Maka cara paling sederhana adalah menambah jumlah ikan. Benar gitu, nambah jumlah ikan. Anggap kolamnya ini masih muat. Itu yang jadi kendalanya, Coach, karena 15.000 nener itu untuk lahan 2 hektar sudah padat kalau udah tambah besar. Seperti itu, Coach. Jadi berhubung karena mau ada keinginan tambah lahan, nah mau ngumpulin profit, nabung gitu kan dari beberapa kali panen supaya bisa kebeli lahan baru, jadi bisa maksimal lagi untuk produktivitasnya. Jadi kalau misalnya dengan keadaan yang sekarang mau meningkatkan hasil panen itu gimana, Coach? Karena daya tampung empang sendiri itu tambak sendiri dengan luas 2 hektar itu cuma bisa nampung 15.000 sampai 20.000 nener sebenarnya. Cuman kalau 20.000 nener itu takutnya banyak yang mati, mortalitasnya yang menurun nanti. Oke.
Berarti ini solusinya adalah, nah, ini kejawab di spasi sebenarnya. Solusinya adalah syirkah, gitu kan? Maksudnya apa? Jadi nanti Mbak Widya bisa bikin, katakanlah proposal kerjasama bagi hasil pengelolaan budidaya ikan. Nah, yang diajak kerjasama siapa? Berarti investor. Investor yang punya uang untuk satu, beli bibit ikannya, dua, katakanlah sewa kolam. Kan ini kolam kita udah maksimal, kita nggak bisa nambah ikan lagi kan. Nah, solusinya berarti syirkah, kerjasama bisnis, cari investor, bikin proposal isinya apa? 5W2H. Buatnya apa? Kita mau apa namanya? Budidaya ikan dengan kapasitas sekian. Kenapa? Ya nanti bahasanya Y-nya itu membantu perekonomian perikanan, meningkatkan taraf hidup pertanian, bla 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 bla. Ya itu kan nanti bisa dirancang kan. Terus, Coach, maaf, putus. Oke, ya saya ulangi ya. Jadi solusinya adalah syirkah. Maksudnya apa? Jadi bisa kerjasama. Contoh mudorobah. Mbak Widya, Mbak Ayu sebagai operator, kemudian Mbak Ayu mencari investor bagi hasil. Investornya menyiapkan dana untuk apa? Satu, beli bibit ikan, katakanlah senilai 55 juta. Dua, modal kerja selama 6 bulan untuk gaji karyawan yang ngelola perikanan tersebut. Yang ketiga, kan lahannya udah nggak ada nih, maka kita masukkan hitungan sewa lahan. Nah, di sini proposal kerjasama mudorobahnya isinya tetap 5W2H. What, why, who, when, where, how much, how to. Bedanya di how much-nya isinya adalah skema investasi dan bagi hasil. Sedangkan how to isinya adalah tahapan kerjasama sampai selesai. Jadi solusinya adalah syirkah. Karena sekarang mau naikin produktivitas di usaha internal Mbak Ayu udah nggak bisa, udah mentok kapasitasnya, ya kan? Kalau kita paksakan lagi justru mortalitasnya makan turun, resiko potensi rugi kan. Nah, Mbak Ayu bisa jadi apa? Operator bisnis, operator syirkah, sebar proposal. Kalau nanti memang portofolionya bagus, menghasilkan, coba sebar 2 proposal, ya kan, di musim berikutnya. Bagus lagi, sebar 3, 4, sampai 5 proposal. Mungkin Mbak Ayu nggak perlu beli kolam. Bisa jadi dengan teknik ini, Mbak Ayu bisa sampai mengelola, contoh aja ya misalnya, sampai 10 hektar, tanpa punya kolam, dengan skema kerjasama dengan investor. Ya, gambaran umumnya seperti itu. Teknis syirkahnya bagaimana? Nah, nanti ini urusannya Coach Rendra. Nah, Coach. Keren solusinya, Coach. Semoga menjawab. Makasih, Coach. Jazakallah khairan. Siap. Begitu, Oke, Mas terima Rendra. kasih, Mbak Widya. Ini kita batasin 3 aja ya, karena kayaknya terlalu malam nanti. Luar biasa karena sudah jam 21.40. Oke, sekali lagi terima kasih para teman-teman yang sudah ikut, sekilas info dulu. Nah, buat teman-teman tadi yang pengen dapat solusi tentang permodalan tanpa utang riba, nah salah satu solusinya adalah syirkah. Nah, syirkah ini luar biasa teman-teman, karena hadisnya itu qudsi. Jadi Allah sendiri yang langsung bicara ya. Jadi Allah sendiri yang berfirman, bahwa Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga yang akan memberkahi ya kedua orang yang bersyirkah atau lebih ya. Selama memang 2 orang yang bersyirkah ini tidak saling berkhianat satu sama lain. Kalau ada yang berkhianat salah satu saja, Allah akan keluar dari syirkah itu atau tidak memberikan keberkahannya kepada syirkah itu. Dan namanya berkah itu kan ziyadatun khair, bertambahnya kebaikan. Nah, insya Allah dengan syirkah ini yaitu banyak kebaikan-kebaikan yang akan bisa tercapai sebenarnya ketika memang syirkahnya ini benar-benar sesuai dengan syariah. Nah, bagaimana syirkah yang benar sesuai dengan syariah? Insya Allah ya semua akan kita jawab di Spasi, Sekolah Pengelola Syirkah ya batch 2. Dan insya Allah di sini kita akan bahas bukan sekedar
sirkah untuk dagang saja, tapi sirkah untuk membuat satu bisnis yang bisa di scale up sampai level korporasi syariah ya, yang mana dari segi permodalannya sampai ke tenaga kerjaannya sampai nanti membangun bisnisnya di 4 pilarnya juga dipastikan sesuai dengan syariah. Dan insya Allah langsung didampingin 7 mentor yang sebenarnya mentor-mentor ini bukan hanya sekedar pembicara saja, tapi mereka juga praktisi. Ya, ada Mas Yoyo, kemudian ada juga yang sudah bersirkah 25 tahun. Ya, Ustadz Condro sama Ustadz Andika ini 25 tahun bersirkah. Ya, luar biasa. Ya, bisa awet seperti itu, saya juga pengen belajar ya. Dan luar biasa teman-teman, nggak perlu belajar sampai puluhan tahun. Ya, rangkumannya sudah kita peraskan di acara workshop besok. Ya, teman-teman bisa tinggal contek aja ya formula-formulanya. Jadi ya pengalaman berpuluh-puluh tahun ini kita rangkumkan dalam satu modul yang luar biasa, yaitu Sekolah Pengelola Sirkah. Dan diadakan di mana? Di Yogyakarta, Kota Belajar Sirkah. Ya, insya Allah diadakan tanggal 5 sampai 9 Desember plus 1, jadi sampai 10 Desember untuk kita bisa langsung nanti ke Mertamu ya, langsung bareng Mas Yoyo, disambut oleh Mas Yoyo, dijamu langsung oleh Mas Yoyo untuk ya kita bisa saling sharing, ngobrol-ngobrol sama teman-teman bagaimana sih biar bisa sampai level korporasi seperti Mas Yoyo dan permodalannya tanpa bank dan lain sebagainya. Oke, itu teman-teman, dan harganya cukup murah sebenarnya untuk 5 hari ya, teman-teman dapat harga early bird-nya sudah selesai teman-teman. Kalau yang daftar langsung berdua itu sama timnya bisa di 8.800.000 aja. Nah, buat teman-teman yang memang daftar hari ini kita kasih 4,5 juta saja dan bisa dicicil 2 kali ya. Dan kalau mau harga spesial lagi ya, gunakan kupon dari Mas Ringga. Ya, kuponnya apa? Ya, 3 rahasia change management, dan klik link yang ada saya share ya. Kodenya itu kan www.bisaroh.id/28. Nah, itu kodenya Mas Ringga ya. Kode untuk dapat kuponnya Mas Ringga itu 28 belakangnya. Ya, itu ya teman-teman, silakan ambil kesempatan ini karena ini hanya tahun ini ya, tahun depan kita bentar lagi tahun depan, jadi ya Desember ini kan cuma tahun ini. Silakan ambil kesempatan ini karena terbatas ya, hanya kita batasin 50 orang saja, dan ini sudah terisi hampir 40, tinggal 10 orang saja. Kira-kira teman-teman silakan ambil kesempatan ini karena terbatas ya kursinya gitu. Oke, itu saja mungkin closing statement Mas Ringga buat teman-teman untuk mungkin bisa memotivasi teman-teman ikut acara spasi ini ya, Sekolah Pengelola Sirkah ya. Dan insya Allah ini ada program bisa dicicil ya. Kalau lewat Mas Ringga luar biasa nih, udah ada bonus diskon, ada program bisa dicicil, udah diskon bisa dicicil, luar biasa. Ya pokoknya kalau kuponnya lewat Mas Ringga itu harganya super spesial. Ya, silakan Kang Ringga untuk menutup acara hari ini. Oke, bismillah. Jadi hanya 2 ya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu bisnis itu nggak cuman profit and loss. Bisnis itu nggak cuman laba rugi. Justru yang lebih penting itu bisnis itu kita bicara keberkahan. Nah, di spasi ini kita akan belajar gimana caranya sih kita ngelola bisnis yang itu berkah. Kenapa? Karena kita memahami kaidah-kaidah bisnis sesuai syariat. Poin pertama itu. Jadi betapa pentingnya kita membangun bisnis yang berkah. Insya Allah kalau bisnis berkah itu otomatis tumbuh sendiri. Sedangkan kalau bisnis banyak nggak berkahnya, banyak menzoliminya, banyak masalah muamalahnya, biasanya itu nanti ya gitu-gitu aja, nggak tumbuh-tumbuh. Yang kedua adalah memang penting bagi kita gitu kan untuk membentuk mindset baru. Mindset apa? Membangun bisnis yang profesional. Cuman nggak profesional aja, sesuai dengan syariat. Bahkan di spasi, kalau saya kan memang biasa ngisi AOS ya. AOS-nya ini alhamdulillah dengan izin Allah kita sering sama Bisaroh, sekarang udah versi syariah. Nah, kalau dulu mungkin AOS versi konven, sekarang AOS-nya udah versi syariah. Gimana kita ngikutin dengan muamalah bisnis sesuai syariat. Ada ijarahnya seperti apa, jualannya seperti apa, akad-akadnya itu
udah kita sesuaikan sesuai dengan syariat. Jadi sayang kalau nggak ikut gitu kan. Yang mahal itu sebenarnya bukan investasi ilmunya ya kan. Yang mahal itu kita dapat arah yang benar bagaimana mulai bisnis yang berkah. Itu yang saya rasakan ya. Yang saya rasakan dan saya terapkan alhamdulillah di bisnis saya sendiri. Gitu aja sih Coach Renda. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Ringga yang sudah menyampaikan ada materi yang luar biasa. Semoga materi ini bermanfaat buat teman-teman dan Mas Ringga dapat amal jariahnya. Silakan ya, tahu saja nggak cukup teman-teman ya. Jadi 2 kali 24 jam ilmu yang Mas Ringga sampaikan nggak dipraktekkan, biasanya hilang sih. Jadi silakan langsung praktek ya teman-teman. Nanti kalau ya bingung pas saat praktek langsung japri aja Mas Ringga ya. Insya Allah nanti Mas Ringga dengan senang hati bisa melayani ya secara profesional tentunya gitu kan. Oke. Itu saja kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup biar tambah berkah dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ringga, Pak Budi Santoso, Pak Irfan, ya, Mbak Tuti Solo, Mbak Novi, Mbak Widya dari Makassar, dan izin semua live Mas, izin live. Ya. Matur suwun nggih. Matur nuwun sangat. Sami-sami. Ya, Assalamualaikum. Pak Masud, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di event Spasi 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh.